Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Gali Amalul Ahli. Saya Fitri Handayani. Saya Sylvia Anjani. Saya Yusmiranda Nur Hikmah. Saya Rahmadela Nanda Lubis. Baiklah, untuk menyelesaikan tugas pendidikan kewarganegaraan, di sini kami akan mewawancarai beberapa narasumber terkait bagaimana infrastruktur yang ada di wilayah Indonesia ini, khususnya di wilayah Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dengan narasumber pertama. Boleh tahu Kak namanya siapa? Nama Kakak Gaby dari angkatan 21. Nah, di sini kami ada tugas wawancara Kak. Jadi kami mengambil tema infrastruktur. Jadi pertanyaannya itu, gimana menurut Kakak kekurangan infrastruktur yang ada di Indonesia dan bagaimana seharusnya pemerintah menghadapi kekurangan itu? Bicara soal infrastruktur ya, yang Kakak lihat sehari-hari aja ya. Kalau kita berkendara di jalan raya itu kita nggak lepas dari sarana prasarana yang difasilitasi oleh pemerintah. Kita juga udah bayar pajak. Tetapi nih, kayaknya ini udah dari dulu ya, isu dari dulu bahwa jalanan itu belum merata gitu. Jalanan itu masih kayak ada kurangnya, bahkan penyeberangan itu masih kurang difasilitasi, juga lampu jalan itu kadang-kadang ada, mungkin di daerah pinggir-pinggir itu nggak ada gitu, jalanan bolong-bolong gitu, karena biasanya jalan raya lintas itu kan banyak truk gitu kan, dan itu tidak ditangani dengan cepat. Nah, seharusnya pemerintah daerah itu mengajukan ke pusat gitu, dan dari pusat itu harus ada yang turun ke lapangan dan langsung menangani gitu, tidak dibiarkan sampai harus misalnya kita mahasiswa demo harus apa gitu. Setidaknya pemerintah daerah itu harus gercep tanggap untuk mengajukan ke pusat, dan dari pusat itu langsung menanganinya sebisa mungkin gitu. Menurut Kakak seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Nah, mungkin itu sih soal tanggapan dari Kakak ya tentang bagaimana infrastruktur yang ada di wilayah Indonesia ini dan bagaimana solusi untuk pemerintah. Terima kasih Kak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi sekarang kita sudah bersama narasumber kedua. Kalau boleh tahu namanya siapa Bang? Perkenalkan, nama saya Rayatul Akbar dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2021. Jadi gini Bang, kita punya tugas wawancara mengenai infrastruktur yang ada di negeri kita ini. Menurut Abang, gimana sih kurangnya infrastruktur yang ada di negeri kita ini dan bagaimana seharusnya pemerintah menanggapi hal itu? Baik, infrastruktur pada Indonesia ini sedang tahap perlahan-lahan untuk memajukan, di mana pemerintah sudah berusaha untuk memajukan perekonomian, konektivitas, dan kualitas hidup pada masyarakat yang berada di Indonesia. Dan ada pun beberapa infrastruktur yang sudah dijalanin. Yang pertama yaitu pembangunan jalan tol, kemudian bandara seperti yang di Soekarno-Hatta, kemudian kereta api, di mana kita ketahui kereta api sudah ada yang namanya kereta cepat ya, dan itu lagi tahap pembangunan. Kemudian pembangunan listrik dari tenaga uap, dan pembangunan yang lainnya itu sedang tahap untuk dibangun. Untuk kekurangan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia yaitu dari segi pembiayaan. Sebetulnya infrastruktur Indonesia itu bisa saja dibangun lebih cepat ataupun dibangun secara merata. Hanya saja pembiayaan yang ada di Indonesia itu juga harus dengan birokrasi yang baik. Oleh karena itu, untuk segala kekurangan itu kita sama-sama untuk tidak ada lagi kekurangan. Apapun pembangunan yang ada di Indonesia saat ini ataupun infrastruktur yang ada di Indonesia saat ini, kita sama-sama menjaga agar kekurangan itu tidak ada lagi. Nah, kemudian peran kita sebagai masyarakat juga penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia ini. Baiklah, di sini kami bersama narasumber selanjutnya. Di sini kami akan mewawancarai mengenai permasalahan infrastruktur yang ada di Indonesia. Di sini saya bersama Ibu.
Menurut Ibu, bagaimana permasalahan infrastruktur yang ada di Indonesia dan kekurangannya itu apa saja? Ya kalau menurut Ibu, infrastruktur jalan yang rusak itu memang harus dibetulkan ya, entah dari provinsi, entah dari kabupaten, ya kan? Kalau masalah penerangan di jalan, memang itu kekurangannya memang banyak di daerah Panam contohnya, ya kan? Itu banyak yang mati. Terus kalau yang jalan di Jalan Balam, nah itu kan banyak yang lubang-lubang. Padahal dia di situ itu jalan yang paling utama untuk menuju ke kampus, ke stadion. Nah, itu memang harus diusulkan sama pemerintah. Jadi menurut Ibu, jalan-jalan yang ada di sekitar Undri, khususnya di Balam itu harus diperbaiki lagi ya Bu ya? Soalnya kan banyak yang jatuh di situ, kasihan juga manusia, apalagi kalau pas hujan nggak nampak dia yang mana yang lubang, mana yang enggak. Ya, itu juga akan kecelakaan juga ya Bu ya? Iya. Seperti itulah wawancara dari kami. Baiklah, di sini kami bersama narasumber selanjutnya. Nah, di sini kami yang bertanya nih Kak, bagaimana tanggapan Kakak tentang infrastruktur yang ada di wilayah Indonesia ini, atau khususnya di wilayah Riau ini, apakah masih kurang atau apa sih kalau yang kurang tuh apanya gitu? Dan bagaimana solusi pemerintah agar infrastruktur yang ada di wilayah kita ini bisa tercukupi? Oke, untuk infrastruktur jalan ya, yang di jalan itu masih banyak sih yang belum terrealisasi ya, pembangunan jalan. Tapi kakak mungkin sih di jalan mungkin banyak ya, di Jalan Surakarya, yang di Tarai juga banyak, itu banyak kebanjiran. Terus yang di Balam juga ada. Mungkin sih kita mau ke kampus atau ke Undri itu masih banyak yang jalan yang berlubang. Terus jalan yang mungkin nggak nampak atau lampunya mungkin yang kurang penerangan, iya betul. Dan di situ mungkin itu sih yang kurang gitu. Baiklah, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, kami di sini bersama narasumber selanjutnya. Kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Nama kakak Trivianti Rahmani dari Fakultas FISIP jurusan Pemerintahan. Oke Kak, jadi di sini kami ada tugas pendidikan kewarganegaraan yang dimana kami mengangkat judul tentang kurangnya infrastruktur yang ada di Indonesia, terutama di Riau. Kak, menurut kakak bagaimana sih, apa sih kurangnya infrastruktur yang ada di Riau dan bagaimana seharusnya pemerintah menanggapi kekurangan tersebut? Menurut kakak, infrastruktur di Riau ini kurang memadai dek, karena sering banyak terjadi jalan yang rusak, terus kasus-kasus juga banyak terjadi. Dan solusinya itu dek menyiapkan dana untuk membangun jalan yang rusak, terus menciptakan pemerataan pembangunan jalan. Baik Kak, terima kasih atas pendapatnya. Baiklah, kami bersama narasumber selanjutnya. Kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Kak Ega dari jurusan Sosiologi. Oke. Wah, Kak Ega dari jurusan Sosiologi. Nah, di sini kami ada tugas nih Kak, pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini kami mengambil topik tentang bagaimana nih pendapat Kakak tentang infrastruktur atau bagaimana pemerintah ini infrastrukturnya atau apa sudah merata atau gimana nih Kak? Oke, kakak jawab ya. Kalau untuk di bagian provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, itu tuh masih belum merata. Karena apa? Salah satunya masih terjadi banjir yang mengakibatkan jalan tuh penuh air dan akses untuk jalan tuh susah gitu ya. Itu akibatnya karena adanya sampah yang menumpuk. Dan untuk saran untuk solusi pemerintah agar ya slogannya tuh lebih dipelebar dan diperbaiki. Oke. Nah, mungkin itu tuh tanggapan dari Kak Ega ya tadi. Dari Kak Ega. Nah, terima kasih sebelumnya Kak. Oke, terima kasih. Kesimpulannya adalah Indonesia berada pada masa tahap pembangunan, mulai dari pembangunan jalan tol, bandara, serta fasilitas umum lainnya. Tetapi di balik itu, banyak sekali infrastruktur yang kurang diperhatikan dan tidak dijaga, seperti jalanan yang rusak, minimnya penerangan lampu jalan, serta akses-akses penyeberangan pada jalan raya yang bisa dikatakan masih kurang.
Selain daripada itu, pembangunan di Indonesia juga masih kurang merata. Banyak daerah terpencil yang tidak mendapatkan fasilitas yang selayaknya didapatkan. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya memperhatikan pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah Indonesia ini, serta peran kita sebagai masyarakat juga harus menjaga dan merawat fasilitas yang sudah ada, bukan malah merusaknya.